berarti Iya. memang kalau penerima beasiswa tuh harus bisa jaga image, karena mereka jaga image bukan hanya jaga image mereka sendiri, tapi juga jaga image dari negara asing. Oke, hello Thinkers, welcome to White Space. Bersama saya sekarang Agatha Sicilia, dan di sini saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan tamu. Bisa dikenalkan Kak, namanya siapa? Selin Darvas. Selin Darvas. Nah, Selin Darvas ini seorang siswi SMA dari SMA apa, Kak? SMA Kristen Gloria 2. Wih, kelas berapa sekarang? Kelas 12. Wih, mantap, kelas 12. Nah, sekarang karena Kak Gloria ini udah kelas 12, berarti nanti bakal lulus dan lanjut ke universitas ya, Kak, ya? Iya, bener. Nah, udah apply kemana-mana nih? Iya, udah. Ada kayak negara Amerika ada 5, Mhm. negara Aussie ada 4 univ, sama Oke. Korea ada 1. Wih, ke luar negeri semua ya? Iya, Beasiswa ya, Kak, ya? beasiswa. Wih, mantap. Berarti akan nyambung banget nih dengan topik kita hari ini, karena kita akan membicarakan tentang beasiswa. Nah, menurut Kak Selin, beasiswa itu apa sih? Beasiswa, kalau dari mata pelajar kayak aku Mhm. merasa beasiswa itu tentang bisa dapat gratis, studinya gratis, bisa dapat living allowance-nya gratis, Oke. dari dibiayain sama penyelenggara. Nah, oke. Berarti dari penjelasannya Kak Selin, beasiswa ini fokusnya untuk ke ranah pendidikan ya, Kak, ya? Iya. Fokusnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan memberikan kesempatan ke siswa-siswi di Indonesia agar bisa mendapatkan pendidikan yang memadai. Nah, tapi untuk kenyataannya nih, Kak, aku tuh sering lihat berita atau malah aku lihat sendiri kasus secara langsung di depanku, sekarang beasiswa itu banyak yang salah target, Kak. Karena kayak misalnya sekarang mereka yang udah dapat beasiswa, itu tuh mereka gunakan untuk either foya-foya atau intinya membiayai hal yang bukan untuk pendidikannya mereka. Bahkan ada yang keluarga yang malah memanfaatkan dana beasiswa tersebut untuk, kepentingan keluarga gitu. Dan ada juga yang udah dapat beasiswanya nih, tapi di tengah-tengah malah putus karena mungkin entah, nilainya turun atau kebanyakan bolos. Nah, aku mau nanya ke Kak Selin, kira-kira itu kenapa ya? Kok bisa salah target gitu semua? Pertama karena living allowance-nya yang mungkin terlalu banyak, Mhm. sehingga kayak dipakainya akhirnya living allowance-nya untuk hal-hal lain. Juga bisa yang kedua karena kehidupan di luar negeri itu bisa kadang lebih bebas. Mhm. Jadi akhirnya terkena pergaulan di situ, Oke. dan juga bisa karena kok minatnya kan kurang. Mhm. Aslinya bukan gara-gara mau dapat beasiswa atau karena pergaulannya kurang, akhirnya malah terjerumus ke hal-hal lain. Iya. Oke. Berarti ya itu yang menyebabkan kadang dana beasiswa itu disalahgunakan. Iya. Tapi kalau dari aku ada 2 faktor sih, Kak. Kenapa sekarang beasiswa itu banyak yang salah target. Itu yang pertama karena faktor dari sisi pendaftar, ini siswa-siswi yang menerima beasiswa. Lalu yang kedua ada faktor dari si penyelenggara beasiswa, ini either pemerintah atau organisasi yang menyediakan beasiswa tersebut. Nah, kalau dari sisi pendaftar, sisi siswa-siswinya yang mendapat beasiswa ini, itu karena ada mental miskin. Mental miskin itu apa? Jadi gini, zaman sekarang orang itu kalau ada kata gratis atau diskon, ya termasuk beasiswa itu pasti akan berbondong-bondong mau mengambil kesempatan tersebut. Akhirnya apa? Disalahgunakan. Akhirnya apa? Kalau udah digunakan, ya udah nggak mau lanjut, yang penting udah digunakan semaunya dia. Karena itu, yang pertama karena mental miskin dari sisi pendaftar. Yang kedua dari sisi penyelenggara. Ini kalau sisi penyelenggara itu kayak mereka main nakal. Mereka memanfaatkan istilah beasiswa atau diskon atau potongan harga untuk pendidikan itu untuk mereka jualan, marketingnya mereka. Jadi kayak mereka percaya kalau mereka menjual sesuatu yang ada kata diskon atau beasiswa atau potongan harga itu pasti akan laku. Makanya target dari penyelenggara-penyelenggara yang bisa dikatakan nakal ini, itu mereka nggak akan, mementingkan tujuan asli dari beasiswa ini, yaitu untuk pendidikan. Yang penting mereka dapat customer, mereka dapat uang, profit itu. Nah, Nah, gitu sih. penting ya kalau kita cari penyelenggara beasiswa, Mhm. kita nyari yang memang trusted, yang Nah, bisa dipercaya. betul, Oh, 100 untuk Selin, bener banget. Jadi, Thinkers kalau mau mendaftar beasiswa jangan yang tidak terpercaya ya, harus yang bener-bener official, yang trusted gitu. Nah, tadi aku dengar Kak Selin itu mau mendaftar di univ-univ di Amerika, itu top
Top university semua? Iya, top universitas. Jadi, beasiswa yang aku dapat itu beasiswa Indonesia Program Persiapan Beasiswa Oke. Indonesia Maju. Oke. Dan di sini kita dibiayain semua. Mhm. Dan ya mulai dari persiapannya juga, Mhm. dan di situ kenapa yang pasti yang dipilih itu anak-anak yang memang mau belajar, karena yang dipilih memang 110 universitas terbaik di dunia. Oke. Nah, tapi Kak Selin percaya nggak, kalau misalnya kita udah diterima beasiswa nih, kita udah masuk ke universitas yang ternama, misalnya, yang top-top lah, Pilih Ivy League iya. misalnya. Nah, itu apakah kesuksesan kita di masa depan kayak jadi CEO, pengusaha, itu bakal terjamin? Enggak juga sebenarnya, semuanya Mhm. bakal balik ke diri kita sendiri. Mhm. Kita bisa nggak ngembangin potensinya kita di situ, Nah. kita beneran belajar sungguh-sungguh atau enggak, atau kita Mhm. joki mungkin, iya kan bisa. Bisa, heeh. Iya, jadi semuanya balik ke diri kita sendiri. Cuma Ah. mungkin keuntungan paling besar dari kita kuliah di kampus ternama itu Mhm. koneksi ya. Bener. Iya. Soalnya di situ kita bisa dapat bahkan artis-artis Mhm. mungkin yang kita lihat di TV, Bener. artis-artis Amerika, kita bisa lihat mereka berada di universitas yang sama Mhm. sama kita pas kita di Universitas Amerika, ya. Oke. Berarti memang kalau brand-brand itu kan hanya sebagai support, Iya, bukan faktor utama yang bisa mengenalkan kita dengan orang-orang yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, sudut pandang, cara bekerja, dan cara berpikir yang berbeda, dan ya kita juga harus membangun relasi dengan mereka, tapi relasi yang baik, yang menguntungkan, dan sekali lagi itu hanya support. Jadi core utama itu dari kita sendiri. Nah, kalau dari aku nih, ada satu lagi, Selin, benefit dari kita masuk ke universitas ternama, yaitu saingan. Karena semakin bagus universitas itu, semakin baik namanya, persaingannya semakin ketat. Nah, kalau kita saingannya semakin ketat, kita punya banyak competitors, itu secara nggak sadar kita akan mau survive. Bagaimana cara kita survive? Dengan secara nggak sadar kita itu akan mengubah cara hidup kita, cara berpikir, cara belajar, cara bekerja. Nah, itu secara nggak sadar kita mengembangkan diri kita sendiri. benar. Nah, dengan cara itu kita bisa sukses ke depannya. Tapi sekali lagi itu support. Kalau misalnya dari pribadi kita sendiri, kita ada saingan, tapi kita kayak mau ngalah-ngalah aja, nggak mau berkompetisi, ya sudah kita drown nih. Nggak bakal bisa bersinar gitu, Iya, kita iya. tenggelam. Kita Iya. bukannya terbit tapi malah tenggelam nanti. Iya. Nah, Selin ini udah mendaftar beasiswa dari kelas berapa? Aku daftarnya kelas 11 karena yang aku Oke. dapat tuh program persiapan. Iya. Oke. Step-step apa saja atau langkah-langkah apa saja dalam mendaftar beasiswa yang udah kamu jalani? Dari pertama langkah ini, terus ini, sekarang kamu di tahap apa? Karena aku dapatnya beasiswa Indonesia Maju, yang paling penting berkas, yang paling penting harus ada itu lomba. Harus Mhm. punya sertifikat lomba menang. Mhm. Kenapa? Karena ini beasiswa prestasi. Cuma untungnya kita nggak perlu menang lomba-lomba Pusprasnas Mhm. kayak OSN atau KSN, Oke. Kopsi, Mhm. Fiksi, kita nggak perlu sampai menang, itu kita bisa juga lomba-lomba lain. Mhm. Dan di situ bakal ada kurasi, ada beberapa pertanyaan yang harus diisi, dan ya itu kita isi sejujur-jujurnya, kita bisa tanya sama panitia lombanya. Oke. Nah, yang penting itu juga bakal nilai rapot, nilai Mhm. rapotnya harus dijaga baik-baik ya. Oke. Itu yang kemudian juga esai. Oke. Ada 3 esai yang harus kita buat. Pertama itu esai tentang diri kita sendiri, kita itu siapa. Esai yang kedua juga tentang, keinginan nanti setelah itu mau apa, di future itu mau apa untuk membangun Indonesia. Sama yang ketiga itu organisasi-organisasi apa yang pernah kamu ikuti. Oke. Terus tahap selanjutnya ada wawancara gitu ya? Iya, round keduanya kalau nanti kita lolos ada round keduanya itu wawancara. Dan Oke. pas itu aku diwawancara sekitar 45 menit. Waduh, Iya. lama banget, 45 menit. Iya. Nah, berarti sekarang kamu tinggal nunggu atau Oh, sudah keterima, jadi udah? sekarang, lagi daftar universitas. Jadi Oke. setelah keterima, Mhm. kita dikasih kursus gratis, Mhm. kursus
aku dapatnya TOEFL, IBT, Oke. jadi aku kursus TOEFL, IBT gratis. Hmm. Habis itu tes TOEFL-nya pun di-reimburse sama mereka. Oh, oke. SAT juga kayak gitu. Oke. Dapat kursus SAT, habis itu bisa tes SAT-nya dibayarin mereka. Nah, oke. Dan kalau sudah selesai itu kan yang kemudian dilakukan kan daftar univ kan. Mm-mm. Dan ya di situ ada biaya kayak penerjemahan, notaris, Oh. dan juga kalau misalnya daftar ada application fee-nya juga. Dan semua Mm-mm. itu dibayarin gratis Gratis. sama Menteri Pendidikan kita. Tis, Iya. nggak usah keluar biaya. Nah, kalau tadi step-step yang disebutkan Selin ini kan panjang banget. Ada ngumpulin ini, essay, wawancara 45 menit. Nah, itu kan akan sayang banget kalau misalnya ke depannya mereka-mereka yang udah mendaftar beasiswa dengan step-step yang sebanyak itu akan dicabut ke depannya. Nah, kira-kira menurutmu itu faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan beasiswa seseorang itu bisa dicabut? Pertama karena IPK-nya kurang. Oke. Soalnya balik lagi ke poin Mm-mm. tadi yang kurang kurang fokus belajar, akhirnya Oke. malah melakukan yang lain-lain, akhirnya nilainya turun. Turun. Kalau turun nanti bisa dapat surat peringatan. Oke, biasanya SP dulu. SP Iya. 1, 2, 3, terus nanti tiba-tiba langsung udah. Ya kalau dicabut kan eman gitu. Karena Mm-mm. udah menjalani step-step sebanyak itu terus tiba-tiba nggak digunakan dengan baik dan dicabut kan sayang banget, Iya. mubazir gitu. Sayang uang dananya, sayang tenaga kita Iya. gitu. Sama ini sih Selin, pasti Pidana juga. ya Iya, bener, tindak tindak pidana. Kalau kena tindak pidana kan repot di kitanya, kita mau Iya. bayarnya juga gimana. Beasiswanya mana mau juga biayain Iya. seorang ya yang kena tindak pidana. Malu juga dari pihak sini. Berarti memang kalau penerima beasiswa tuh harus bisa jaga image. Karena mereka jaga image bukan hanya jaga image mereka sendiri, tapi juga jaga image dari negara asal dan penyelenggara beasiswa tersebut Iya. kan ya. Nah, mungkin Selin udah ada rencana ke depannya bagaimana biar bisa memakai beasiswa tersebut dengan sebaik-baiknya, supaya tidak dicabut di tengah jalan gitu. Aku pengen bisa balance sih antara kayak social life-ku sama education life-ku. Selama tidak melanggar batas, nggak melanggar hukum, ya bakal aku coba. Kan di luar negeri salah satu keuntungannya kita bisa belajar culture baru. Iya, benar. Dan ya aku pengen experience itu, pengen tahu di situ tuh kayak apa, ada apa. Cuma juga tetap belajarnya tetap benar, supaya juga dua-duanya bisa jalan. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi harus balance, jangan condong ke sini, condong ke situ. Nah, kalau menurutmu nih, kalau mungkin kebanyakan orang mikir beasiswa itu pentingnya itu atau manfaatnya itu hanya untuk ke bidang pendidikan. Tapi menurutmu, sebagai kamu kan daftar beasiswa ke luar negeri nih, pasti di sana tinggal sendiri kan ya, merantau. Iya. Itu ada manfaat untuk pribadimu sendiri nggak? Ada pasti. Ada, apa? Karena kan kita di situ hidup mandiri. Iya, benar. Nggak ada orang tua, ya kan? Jadi ya kita memang mau nggak mau harus coba hidup, bisa manage finances kita sendiri, bisa manajemen waktu sendiri, tahu kapan waktunya belajar, waktunya main, waktunya ngerjain tugas, waktunya kuliah, kita harus ngatur itu semua sendiri. Dan kita juga bisa dapat perspektif-perspektif baru. Karena kan international students di kuliah itu lebih banyak dari negara-negara lain juga. Iya. Jadi kita bisa dapat perspektif-perspektif baru, bisa belajar hidup mandiri juga. Sehingga kalau nanti kayak beasiswa Indonesia Maju ini yang tujuannya itu untuk membangun Indonesia, memanfaatkan bonus demografi mereka, itu bisa dimanfaatkan dengan baik lah pas nanti aku balik ke Indonesia. Iya, berarti memang manfaat kalau kita menerima beasiswa ke luar negeri, kita bertemu dengan orang-orang dari kultur yang baru, itu kita bisa menjalin relasi, mempelajari budaya mereka, dan yang paling penting mandiri itu ya. Mandiri, karena pasti ke depannya kita nggak bakal tinggal sama orang tua terus. Iya. Jadi kalau bisa dilatih dari sekarang. Berarti memang beasiswa ini manfaatnya banyak banget ya untuk both in pendidikan dan personal dari seseorang tersebut. Nah, oke, terakhir nih, mungkin Kak Selin bisa bagi-bagi tips untuk para thinkers yang mungkin udah termotivasi nih mendengar penjelasan dari Kak Selin, mungkin ke depannya mau mendaftar beasiswa juga, mungkin ada tips dari Kak Selin gitu. Ada. Jadi yang pertama yang paling penting
dari kelas 10, apalagi kalau mau Mhm. dapet yang program persiapan ya, Mhm. itu bisa, mulai ikut-ikut lomba, ikut-ikut Mmm. organisasi dalam sekolah, luar sekolah, Mhm bisa mhm. mulai dicoba semua. Oke. Kemudian juga nilai rapor dibagusin, Mhm. kemudian juga yang penting ini, Mhm. mulai cari tahu passion-nya apa, jati Oke. dirinya apa, pengennya apa ke depan. Bener. Iya. Kemudian mulai bisa dari 110 itu yang disediain sama beasiswa Indonesia masih bisa coba kayak emang tertarik itu negara mana? Mhm. Negara Amerika, Eropa, Asia, Mhm Australia, mhm. atau negara mana gitu. Mhm. Bisa dicoba, dicari Mhm. tahu. Ada bisa riset tuh banyak kok resource-nya dari Mhm. website kampus. Dari website kampus tuh udah jelas banget. Mhm. Bisa itu kalau dari website kampus bisa selain research univ-nya, bisa Mhm. research jurusannya juga. Nah, bener. Sesuai nggak Heeh, gitu. sesuai dengan minat atau passion Iya, kalian yang enggak. penting nggak boleh bohong ya, pas wawancara Ya, pasti kelihatan soalnya. Iya. bener. Ingat ya Tinkers, jangan berbohong. Iya. Kalau wawancara ketahuan. Sama aku mau nambahin 2, research tentang negara tujuan dan yang pasti izin ortu. Izin Kalau orang tua, iya. Karena kalau misalnya kita nggak research tentang kultur atau negara yang kita tuju, nah, itu tuh kita bakal kena culture shock. Kita akan bingung, kita akan kaget, "Loh kok orang-orangnya kayak gini? Kok budayanya kayak gini? Kok cara mereka berkomunikasi kayak gini?" Jadi, harus research dulu. Research bagaimana orang-orang di sana bersosialisasi, bekerja, berpikir, supaya kita bisa fit in di, society-nya mereka. Lalu yang kedua yaitu izin ortu. Harus kasih tahu ortu dulu, minta izin, "Pa, Ma, aku mau coba beasiswa ke luar negeri karena ini," ya gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak izin, ya percuma, walaupun udah dapat tapi misalnya nggak diizinkan, ya nggak pergi juga sih kalian. Oke, thank you ya Celine-nya sudah sharing-sharing, sudah Sama-sama. menjelaskan tentang beasiswa yang kamu daftar, yang kamu apply. Ya semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi Thinkers yang mungkin ke depannya mau mendaftar beasiswa juga. Ya, terima kasih sudah datang ya Celine ya. Oke. Oke, thank you Thinkers sudah menonton. Sampai jumpa di White Space minggu depan. Bye-bye.